Pertanyaannya katanya, demi kebutuhan pemerintahan yang akurat dan berimbang. Dan kami juga mengacu kepada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 di pasal 8 dan 48, dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kami membutuhkan informasi seakurat mungkin terkait beberapa hari yang lalu dilaksanakan ujian materi dan wawancara yang dilakukan di ruang aula Lurah Mabar. Pertanyaannya Pak, yang pertama, apakah pelaksanaan daripada ujian materi berikut wawancara tersebut ada acuannya atau memang ada dia dibahas di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 dan Perda Nomor 9 Tahun 2017. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi pelaksanaan ujian dan wawancara itu adalah kami sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2017, yang mana pada poin pasal bab 4 pasal 7 mekanisme pengangkatan calon kepala ibu. Pada poin 2 setelah camat menerima usulan kepala lingkungan yang dimaksudkan pada ayat 1, camat wajib melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon kepala lingkungan. Jadi penelitian dan verifikasi ini sangat luas, di mana kami harus melaksanakan persyaratan calon kepala lingkungan, yang mana pada poin K, Kepling itu harus memiliki kemampuan dan kepedulian dalam melakukan pelayanan pemerintahan, lingkungan dan masyarakat. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, kami melakukan tes uji kemampuan, baik itu wawancara maupun kemudian secara tertulis. Jadi di situ kami supaya lebih objektif, kami bekerja sama dengan pihak unsur dalam hal ini, ya, untuk mengetahui kemampuan dan kepedulian kepala lingkungan terhadap lingkungannya. Jadi di situ kami ambil baik para wali kota nomor 21 tahun. Oke Pak, lanjut saja yang kedua Pak, durasi waktu kita singkat ya Pak. Apakah itu memang diketahui Menko Medan atau Wali Kota Medan, atau ada petunjuk-petunjuk lisan atau penulisan yang disampaikan oleh Wali Kota Medan Pak kepada camat Medan ini? Jadi di perwal ini kan sudah diberi dan camat kebijakan kewenangan untuk melakukan penelitian dan verifikasi. Jadi kami lakukan gimana caranya supaya kepala lingkungan yang masuk nanti mempunyai kemampuan dan kepedulian, mempunyai tulisan, mempunyai wawasan. Makanya kami melalui wawancara. Jadi ini juga sudah diketahui oleh kota. Perwal ini kan dia peraturan wali kota. Jadi wali kota, pemerintah kota sudah mengetahui ya, teknisnya gimana kita sebagai pemerintah kecamatan dan kelurahan melaksanakan ini. Oke Pak, masuk daripada ujian materi dan wawancara tersebut. Ini kan melibatkan satu sama lain daripada para peminat untuk menjadikan mendaftar menjadi kepala lingkungan. Tentunya di sini ada kos atau biaya daripada operasional dari pelaksanaan gawean tersebut. Pertanyaannya Pak, berasal dari mana
anggaran yang diperoleh ataupun untuk pelaksanaan itu dibiayai oleh siapa? Jadi karena ini kami tidak anggarkan mengingat kebutuhan kami masa jabatan kepala lingkungan itu berakhir di bulan Maret, kami berinisiatif berpartisipasi, kami berkomunikasi, saya ada beberapa diskusi, kami berinisiatif melakukan partisipasi. Jadi biaya itu dari saya, dari kami, kecamatan dan maupun kelurahan. Jadi biaya itu diambil dari sana. Kami berpartisipasi. Oke, kalau boleh disebutkan berapa besaran anggarannya Pak Camat dalam penggawean tersebut? Itu kan intern kami lah. Tapi menggunakan pribadi menggunakan biaya dari kelurahan. Ya. Kenapa mesti internet? Pribadi bukan anggaran apa? APBD bukan? Pribadi. Oh, gitu. Bukan anggaran APBD. Ya, itu anggaran partisipasi kami. Tidak dianggarkan. Jadi itu partisipasi kami. Nah, ya partisipasi kami Camat Dadau untuk supaya ini bisa terselenggara. Ya relatif lah. Oke Pak, kembali Pak ada menyebutkan di dalam suatu pemberitaan media online bahwasanya untuk data pendukung sudah melalui uji klinis ataupun lolos daripada verifikasi baik tingkat kelurahan maupun kecamatan. Jadi pertanyaannya begini Pak, ada informasi yang kita terima itu data pendukung alias KK di setiap kepala keluarga itu ada yang double. Ada yang double artinya satu kepala keluarga itu seyogianya atau semestinya itu kepala keluarganya saja. Namun ada juga istrinya juga ikut mendukung dengan kartu kepala keluarga yang sama. Ini gimana kira-kira Pak? Jadi karena itu tahapannya kan di kelurahan, ya verifikasi itu 30% itu kan kami kecamatan ini menerima hasil 30% dari hasil verifikasi pihak kelurahan, ya pihak kelurahan makanya yang sudah lolos 30% ini mengikuti kebudayaan ya wawancara maupun tertulis. Jadi saya rasa silakan Pak Lurah salah satu orang menjawab pertanyaan ini karena ini kan yang lebih layak untuk pihak kelurahan sebagai tim verifikasi. Mohon ini Pak Camat, ini kejadiannya ini di Kelurahan Mabar. Bisa dipertanggungjawabkan kalau data. Ya di Kelurahan Mabar. Jadi kalau bisa yang Ayu yang memberikan klarifikasi. Karena kemarin kami juga sudah melakukan wawancara dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu juga menegaskan memang hanya dari 19 kelurahan itu hanya 3 kelurahan yang dilakukan pengecekan di lapangan, penyesuaian data. Namun 16 tidak sama sekali dilakukan pengecekan atau pencocokan data pendukung tersebut. Kalau Pak Hendra saya rasa saya tidak sampai ke sana untuk investigasi, tapi kalau investigasi saya untuk di Kelurahan Mabar aja. Saya yang bisa turun itu 4 lingkungan aja. 4 lingkungan, selebihnya Pak ada tim verifikasi kelurahan yang tetap berjalan. Jadi yang memang saya ada waktu Pak, cuma apa saja yang saya jalani. Kalau untuk dukungan yang ganda, katanya ganda, itu mana yang ganda itulah dukungan yang kami batalkan Pak Camat. Karena kebetulan memang kedua calon kepala lingkungan ini datanya rata-rata lebih dari 30%. Lebih dari 30%. Jadi ada beberapa yang ganda itu kita batalkan dan kedua calon memang memenuhi syarat untuk 30% itu. Terima kasih. Di lingkungan 18. Di sana ada 4 calon. Salah satunya ada Sugiarto dan Didi Sibolok dan Aria dan Erwin. Menurut informasi yang kami dapat, di tingkat verifikasi Kelurahan Tanjung Hilir yang dinyatakan lulus adalah Didi Sibolok dengan Haji Sugiarto. Tidak lulus pula ia dengan Erwin. Pertanyaan kami, teman-teman,
kenapa mereka diinduskan di kecamatan dan diikutsertakan dia? Ini satu pertanyaan. Tunggu dulu Pak. Sementara RP Cilapan menurut informasi yang kami dapat memiliki KTP di lingkungan 17, memiliki KK di lingkungan 17, berdomisili di Deli Serdang di dekat tol jalan air. Dapat teman? Nah, itu yang kami pertanyakan. Sementara menurut peraturan yang kami tahu di buruh ini harus yang mencalonkan itu di lingkungan itu, warga lingkungan itu pertanyaan kami. Terima kasih Pak. Data yang kami dapatkan di kecamatan ini yang data yang sebenarnya itu kepala lingkungan yang lolos 30%. Ya, informasi yang saya dapatkan dari beberapa ya terkait Herbert Silapan atau siapa itu ya, karena saya nggak pernah lupa orangnya. Ya, dia memang punya KTP katanya di lingkungan 17 itu kesalahan kakak, ya Pak Lurah, kesalahan kakak itu bisa diperbaiki. Tinggal pun dia memang orang lama di situ karena dia udah punya rumah. Itu informasi yang saya tahu ya, informasi dari Lurah. Dia tinggal di situ. Bisa aja saya hari ini penduduk di Maba, saya merantau ke boleh saya merantau. Tapi bukan berarti status saya bukan penduduk di sini. Tetap saya penduduk di Maba, walaupun saya merantau 3 bulan, 6 bulan. Kecuali saya pindah, saya datang, saya berkeluarga, saya pendatang baru. Tinggal saya di datang dia, berkeluarga saya di Maba ini punya istri di sini, berarti saya pendatang. Ya kan? Itu baru namanya saya pendatang. Kalau saya tinggal di kampung ini, boleh aja saya merantau, saya tinggal di sana, pada garapan, ya bisa aja, boleh. Tapi kan bukan berarti saya tidak dianggap tidak penduduk di kelurahan tersebut. Berarti kan pindah mandat sementara. Ya, dan itu boleh. Ya, mungkin Pak Lurah bisa menambahkan. Ya, salah satu syarat untuk perluasan derajat lingkungan minimum berdomisili 2 tahun dan tidak ada disebutkan di situ rumah. Dia di situ diminta domisili minimum 2 tahun dan menurut informasi yang terdapat dari warga lingkungan Herbert Silapan baru bulan 1 datang ke tinggal di situ karena ada rumah orang tua. Itu gimana? Kalau informasi yang saya dengar, yang saya dapatkan juga, memang dia udah tinggal di situ, kan rumahnya di situ. Dia kan tidak pernah berstatus pindah dari alamat situ. Kita menganggap bahwa dia tetap duduk di situ. Bukan berarti dia mandat, dia dianggap tidak di situ, kecuali kan saya tadi sudah jelaskan. Jadi kita menganggap dia sah dan dia berhak untuk mengikuti calon. Karena dia mandat sementara kan. Kecuali dia pindah kakak, berarti bukan penduduk kita. Kami nggak hitung kalau dia pindah kakak. Tapi kakaknya tidak dirubah dari awal, dia sudah berkakak di situ. Dia hanya badannya dia pindah. Tapi status penduduknya tetap penduduk di lingkungan tersebut. Bahwasanya mereka itu tidak mengenal dan sama sekali tidak pernah tinggal di lingkungan 18 pada kecilan. Nah, apa bisa dari lingkungan lain atau 16, 17 mencalonkan di 18 diterima? Itu pertanyaan kami. Begini Pak, ini kan ada pro dan kontra di situ. Itu biasa dan pemerintah kepala lingkungan. Ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang merasa dijolimi. Ya, itu pasti ada. Jadi hal-hal yang kecil yang harus dibahas itu jadi pembahasan. Kalau kami tidak menyalahi daripada aturan itu, memang dia penduduk kita, boleh dia tinggal di situ. Dan statusnya sudah sementara balik kan boleh. Ya, itu tidak menyalahi. Anda itu tidak menyalahi. Kecuali dia penduduk datang baru. Ya, Pak Camat, berarti kesimpulan tadi ada poin tadi anggaran dana itu intern kan? Ya, Tidak bisa disebutkan kan? anggaran dana karena hanya sekitar 5 juta lah kami ingin mengadakan kegiatan itu. Karena kan kita bekerja sama dengan tidak mungkin mereka kami minta dukungan membantu kami dalam kegiatan wawancara dan
izin tertulis, mereka sudah melakukan itu, kami tidak mengeluarkan biaya juga tidak mungkin. Cuman itu inisiatif kami saja. Oke, makasih Pak mereka atas waktu dan keterangannya. Mereka atas mereka keterangannya. juga tidak memberikan patokan berapa yang harus kami berikan sama mereka. Melihat catering, pengangkatan catering di Medan Deli, beberapa perwakilan warga ada melakukan minta penjelasan kepada kita tentang bagaimana proses pemilihan catering. Nah, di kantor camat Medan Deli sudah kita terima pertanyaan-pertanyaan mereka dan langsung kita jawab kepada masing-masing penanya tentang bagaimana proses dari awal sampai akhir pemilihan catering di Medan Deli. Mengenai isu yang dilontar kepada warga mengenai ada kata tidak sesuai informasinya itu. Nah, untuk di Tanjung Mulia Hilir ada di lingkungan 18 itu. Mereka menanyakan kepada Karbet Silaban yang katanya tertulis di situ lingkungan 17. Jalan Kawat 3, Gang Padi, lingkungan 17, Tol Mulia 7. Nah, kita sudah verifikasi ke lapangan sebelum kita usulkan ke kecamatan. Posisi rumahnya berada di lingkungan 18 dan alamat Jalan Kawat 3, Gang Padi, Tol Mulia 7 itu hanya ada di lingkungan 18. Jadi dengan 17 yang tertulis di dalam katanya itu kesalahan administrasi pada awal pembuatan perkara. Sedangkan dia memang berada di lingkungan 18. Ini untuk proses pemilihan catering, kalau nanti dijelaskan prosesnya. Untuk pemilihan catering atau mengajukan catering itu bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya mereka mengajukan permohonan lamaran ke kantor lurah dan kemudian kita memverifikasi di masing-masing kelurahan. Kemudian kami lurah-lurah mengajukan usulan ke kecamatan. Nah, di kecamatan dilakukan lagi penelitian dan verifikasi kembali. Salah satunya adalah dengan melakukan ujian dan wawancara untuk melihat kecakapan dari catering. Harapannya Pak Lurah misalnya kepada catering yang diberhentikan maupun tertulis. Ya, tentunya dengan pengangkatan catering ini di tahun ini, harapan kami semua bahwasanya catering yang diangkat nantinya ini benar-benar dapat bisa membangun, dapat bisa mengabdi secara tulus kepada warga untuk bersama-sama berkolaborasi kepada pihak lurah dan kecamatan menjaga dan memajukan lingkungannya. Jadi berhak mengikuti ujian tertulis maupun wawancara. Jadi berdasarkan pemilihan ini berdasarkan perwal. Ya, perwal 21 tahun 2021. Ini tadi ada terkait dana, di sumber dana, coba bisa dijelaskan? Baik, karena ini tidak kami anggarkan, jadi karena kebutuhan SK Kepala Lingkungan akan berakhir di bulan Maret ini, kami sepakat saya dengan lurah untuk berpartisipasi, ya, untuk mengeluarkan anggaran karena kami bekerja sama dengan pihak independen untuk melaksanakan ujian tertulis maupun wawancara. Jadi anggaran bukan anggaran APBD, bukan anggaran APBD. Jadi hanya dana partisipasi kami saja. Dari kecamatan kelurahan. Dari kecamatan kelurahan. Jadi artinya pemilihan catering ini sesuai dengan prosedur. Ya, sesuai dengan prosedur. Karena kami butuh kepala lingkungan yang mempunyai kemampuan, ya, berkualitas untuk bisa memimpin di lingkungan tersebut. Nah, ya, tugas kepala lingkungan ini ke depan ini kan semakin banyak terkait kemasyarakatan, pembangunan, terkait juga pemerintahan. Bisa dijelaskan Pak mengenai surat edaran yang beredar di masyarakat? Surat Yang mengenai salah satu calon yang tidak lulus verifikasi ternyata lulus. Oh, baik. Jadi terkait dengan itu, ya, sebenarnya semua kepala lingkungan itu memenuhi 30%. Nah, ya, semua memenuhi 30%. Jadi mungkin ada secara kesalahan administrasi kelurahan.
diumumkan ada yang tidak lulus, sementara sebenarnya setelah dicek kebenaran itu mereka dia lulus verifikasi 30% di kelurahan. Makanya hari berikutnya lurah mengumumkan kembali siapa-siapa yang lulus di tingkat kelurahan untuk yang lulus verifikasi. Terkait dengan juga warga ada keberatan tidak berdomisili katanya di lingkungan tersebut. Warga setelah kami cek, calon kepala lingkungan itu berdomisili di sana. Ya dari awal dia dulu tinggal di sana. Mungkin selama ini dia mandah sementara dan kembali lagi di lingkungan itu. Tentang kakak yang dimilikinya di Tertera lingkungan 17, sebenarnya setelah kami cek dia hanya kesalahan kakak aja, harusnya diterangkan di situ dia di lingkungan 18 sesuai dengan alamat rumah yang dimilikinya. Jadi tidak ada kesalahan. Ya, nggak ada kesalahan. Kemudian harapan saya bagi kepala lingkungan yang lulus, nah, ya, terutama yang lolos, ya bisa bekerja samalah dengan calon-calon lain untuk meningkatkan keamanan kenyamanan warga. Jadi kita berharap juga kepada kepala lingkungan yang sudah lolos ya bisa bersamalah ikut merangkul warga untuk saling mendukung terhadap untuk kepentingan di lingkungan itu.